Setelah wafatnya Sultan Malikul Saleh, tahta Samudra Pasai jatuh ke tangan putranya, Sultan Malik Az-Zahir. Dari sinilah, Samudra Pasai tidak hanya bertahan, tapi justru mencapai puncak kejayaan, dikenal hingga ke negeri Arab, India, bahkan Tiongkok. Inilah kisah sang pewaris tahta yang melegenda. Sejarah selalu menyimpan kisah menarik tentang para pemimpin besar yang pernah lahir di bumi Nusantara. Salah satu yang jarang dibicarakan, namun punya pengaruh besar bagi perjalanan sejarah Islam di Asia Tenggara, adalah Sultan Malik Az-Zahir. Ia adalah putra dari Sultan Malik As-Saleh, raja pertama Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang berdiri di kepulauan ini. Jika ayahnya adalah peletak dasar, maka Sultan Malik Az-Zahir adalah pewaris yang memperkuat, memperluas dan memperkokoh kerajaan itu agar tak sekadar bertahan, tapi juga dikenang hingga ratusan tahun kemudian. Cerita tentangnya bukan hanya tentang seorang anak yang mewarisi tahta, melainkan juga tentang bagaimana ia membawa kerajaan muda ini menjadi semakin disegani, baik di kawasan Nusantara maupun di mata dunia internasional, yang kala itu sudah terhubung lewat jalur perdagangan dan jaringan keilmuan Islam. Kisah Malik Az-Zahir dimulai dari masa mudanya. Sebagai seorang pangeran, ia tumbuh di lingkungan istana yang sudah sejak awal dipengaruhi kuat oleh ajaran Islam. Sang ayah, Malik Al-Saleh, bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang tokoh yang menghubungkan nilai-nilai lokal dengan nilai Islam yang datang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Dari kecil, Malik Az-Zahir sudah dididik bukan hanya dalam seni memimpin dan berperang, tapi juga dalam pengetahuan agama. Guru-guru agama didatangkan dari berbagai negeri, dan suasana istana Pasai kala itu sudah menjadi semacam pusat dakwah kecil. Anak muda itu tumbuh dengan wawasan luas, mendengar kisah-kisah para khalifah besar dari Baghdad, penguasa Turki, hingga raja-raja Islam di India. Semua itu membentuk imajinasinya tentang apa artinya menjadi seorang pemimpin dalam tradisi Islam. Ketika Malik Al-Saleh wafat sekitar tahun 1297, kerajaan muda Samudra Pasai tentu saja menghadapi masa transisi. Banyak kerajaan muda yang tumbang begitu pendirinya meninggal, namun hal itu tidak terjadi di Pasai. Tahta pun berpindah kepada Malik Az-Zahir. Sejarah mencatat bahwa ia naik tahta dengan penuh wibawa dan berhasil menjaga stabilitas kerajaan. Usianya masih muda, namun para pembesar kerajaan, para ulama, dan bahkan rakyat di pelabuhan Samudra menyambutnya sebagai pemimpin sah. Hal ini menunjukkan betapa sejak awal ia memang sudah dipersiapkan untuk memimpin. Samudra Pasai pada masa Malik Az-Zahir menjadi semakin dikenal dunia. Letaknya yang strategis di pesisir utara Sumatera menjadikannya pelabuhan persinggahan penting dalam jalur perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, bahkan Tiongkok datang silih berganti. Mereka membawa rempah, kain, logam, dan berbagai barang berharga, dan dari Pasai mereka mendapatkan emas, lada, serta hasil bumi lainnya. Malik Az-Zahir memahami betul potensi ini. Ia bukan hanya menjaga pelabuhan agar aman, tetapi juga menciptakan sistem perdagangan yang lebih teratur. Di bawah kepemimpinannya, Pasai mencetak mata uang dirham emas dan perak, sesuatu yang sangat maju untuk ukuran kerajaan muda di Nusantara. Dirham Pasai dengan tulisan Arab bukan hanya alat tukar, tapi juga simbol bahwa kerajaan ini terhubung erat dengan dunia Islam global. Namun, peran Malik Az-Zahir tidak hanya dalam bidang ekonomi. Ia juga memperkuat posisi Islam sebagai fondasi kerajaan. Sejak awal, Samudra Pasai memang beridentitas Islam, tapi di bawah kepemimpinan Az-Zahir, identitas itu menjadi semakin jelas. Ia menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di istana maupun di tengah masyarakat. Ulama diberi posisi penting, dakwah diperluas, dan masjid-masjid dibangun di berbagai tempat. Tidak heran jika kemudian Pasai dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Banyak pelajar dari berbagai daerah datang untuk belajar, dan banyak pula ulama dari Pasai yang kemudian berkelana ke Jawa, Malaka, bahkan hingga Filipina, membawa ajaran Islam ke berbagai tempat baru. Sebagai seorang pemimpin, Malik Az-Zahir juga dikenal bijaksana dalam menghadapi tantangan. Masa pemerintahannya tidak bisa dibilang mudah. Lautan bukan hanya membawa pedagang, tetapi juga bajak laut. Kekuasaan asing juga mulai melirik wilayah ini,
terutama setelah jatuhnya Baghdad pada 1258 dan melemahnya beberapa pusat kekuatan Islam lain. Dunia sedang berubah dan Pasai harus bisa menyesuaikan diri. Malik Az-Zahir mampu memainkan diplomasi dengan cerdas. Ia menjaga hubungan baik dengan para pedagang asing, namun juga memastikan bahwa Pasai tetap berdaulat. Catatan dari Tiongkok menyebutkan bahwa utusan dari Pasai pernah datang ke istana dinasti Yuan, membangun hubungan diplomatik dengan kekaisaran besar itu. Hal ini menunjukkan betapa jauh jangkauan politik yang dijalankan Malik Az-Zahir. Satu hal yang membuat Malik Az-Zahir istimewa adalah kemampuannya menjaga warisan ayahnya sambil menambahkan nilai baru. Jika Malik Al-Saleh adalah fondasi, maka Az-Zahir adalah tiang-tiang penopang yang membuat kerajaan berdiri kokoh. Ia tidak mengubah haluan kerajaan secara drastis, melainkan memperkuat apa yang sudah ada. Namun ia juga berani berinovasi, terutama dalam bidang perdagangan dan hukum Islam. Keberaniannya menegakkan hukum membuat Pasai dihormati, sekaligus ditakuti oleh lawan-lawannya. Ia menegaskan bahwa Samudra Pasai bukan hanya sekadar pelabuhan perdagangan, melainkan sebuah kesultanan Islam yang berdaulat, dengan sistem yang terhubung ke dunia internasional. Dalam kehidupan pribadinya, Sultan Malik Az-Zahir juga dikenal memiliki keluarga besar yang kelak akan melanjutkan warisannya. Anak-anaknya kelak menjadi penerus tahta, dan cucu-cucunya pun melanjutkan garis kesultanan Pasai hingga beberapa generasi setelahnya. Dinasti yang didirikan oleh ayahnya, Malik Al-Saleh, benar-benar tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinannya. Sejarah Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran besar dinasti ini, karena dari sinilah kemudian lahir pengaruh yang menyebar ke berbagai daerah, hingga akhirnya Kesultanan Aceh Darussalam muncul sebagai penerus kejayaan di tanah Serambi Mekah. Sultan Malik Az-Zahir memerintah cukup lama, dan pada masa pemerintahannya, nama Pasai semakin dikenal luas. Bahkan, beberapa catatan dari pelancong asing seperti Marco Polo menyebutkan bahwa kawasan ini adalah kerajaan yang makmur dan berperadaban maju. Dengan semua pencapaian itu, tidak berlebihan jika sejarah mencatat Malik Az-Zahir sebagai salah satu sultan besar di Nusantara. Ia bukan hanya pewaris tahta, melainkan juga pewaris visi, yang berhasil membuktikan bahwa Samudra Pasai bukan sekadar kerajaan kecil di tepi laut, melainkan pusat peradaban Islam yang penting di Asia Tenggara. Kisah Sultan Malik Az-Zahir adalah kisah tentang kontinuitas, tentang bagaimana sebuah kerajaan muda tidak runtuh setelah pendirinya tiada, melainkan justru tumbuh lebih kuat di bawah penerusnya. Ia adalah gambaran dari pemimpin yang lahir pada waktu yang tepat, dengan kesiapan yang matang, dan dengan visi yang jelas. Samudra Pasai berdiri kokoh karena fondasi yang dibangun ayahnya, namun berdiri megah karena penguatan yang dilakukan olehnya. Hingga kini, makam Sultan Malik Az-Zahir yang masih ada di kawasan Aceh menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu itu. Batu nisan dengan tulisan Arab yang indah bukan hanya penanda makam seorang raja, melainkan simbol dari lahirnya peradaban Islam yang kemudian berkembang di seluruh Nusantara. Dan di balik simbol itu, nama Sultan Malik Az-Zahir akan selalu dikenang sebagai sang pewaris tahta yang menjaga, membangun, dan mengangkat Samudra Pasai ke puncak kejayaannya.